Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'd. Kakak semua yang salih salihah, pada video kali ini Mister akan membahas terkait dengan hukum tajwid, yaitu bab yang pertama, bab nun sukun atau tanwin. Di dalam bab nun sukun atau tanwin ada berbagai macam hukum tajwid. Kita akan bahas yang pertama, yaitu pembahasan terkait hukum tajwid izhar halqi. Izhar secara bahasa berarti jelas, atau secara penerapannya izhar halqi apabila terdapat nun sukun atau tanwin. Nun sukun, nun dalam keadaan sukun atau nun dalam keadaan tidak berharokat, nun dalam keadaan mati, atau tanwin. Tanwin ingat ada apa saja, ada fathatain, kasrahtain, dhammahtain, itu termasuk ke dalam tanwin, bertemu dengan 6 huruf izhar halqi. Bertemu dengan 6 huruf izhar halqi. Kita hafalkan sama-sama hurufnya. Kita harus hafalkan hurufnya agar lebih mudah. Yang pertama ada hamzah. Kemudian yang kedua ada ha tipis ya. Kemudian ain, ada ain. Kemudian ha yang besar. Kemudian yang kelima ada ghain. Ada ghain, gha. Kemudian yang terakhir ada kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ya, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Insyaallah kita hafal semua 6 huruf izhar halqi tersebut. Nah, jadi ketika ada nun sukun atau tanwin an-inun bertemu dengan 6 huruf tadi, apa yang tadi? Hamzah ha, ain ha, ghain kha, maka cara membacanya tidak boleh ditahan, harus jelas ya, tidak boleh ditahan sedikit pun, harus kita baca dengan jelas tanpa ditahan. Kita akan masuk pada contoh yang pertama, yaitu pada huruf hamzah. Sebelum kita masuk ke dalam huruf hamzah, kalian harus paham terlebih dahulu bedanya antara hamzah dengan alif ya. Karena kalau tidak bisa membedakan, ini akan sulit nanti. Dan masih banyak yang salah ya, masih banyak yang menganggap huruf ini adalah huruf alif, padahal huruf ini adalah huruf hamzah ya. Jika kalian masih bingung bedanya antara alif dan hamzah, silahkan ditonton video Ustadz yang sebelumnya ya, video Ustadz yang lain. Insya Allah di situ Ustadz sudah membuatkan apa bedanya hamzah dan alif. Oke, kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu yang pertama kita sedang membahas, yaitu salah satu huruf izhar, yaitu hamzah. Contohnya pada bacaan man amanah. Man amanah. Di sini ada mim, kemudian ada nun sukun. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah a. Ya, bertemu dengan hamzah amanah. Amanah. Nah, ada nun sukun bertemu hamzah, itu adalah izhar halqi. Dibaca tidak boleh ditahan, harus dibaca jelas. Man amanah, man amanah. Tidak boleh dibaca man amanah, man amanah ya,
tapi man amana. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada bacaan kullun amana. Kullun amana. Kullun amana. Sama ya, di situ ada apa? Bukan nun sukun. Ya, kullun. Ada dhammahtain atau tanwin. Ya, ada tanwin bertemu dengan hamzah. Amana. Tidak boleh dibaca kullun amana, tapi kullun amana. Kullun amana. Itu adalah contoh yang pertama, yaitu huruf yang pertama huruf hamzah. Kemudian kita masuk pada huruf yang kedua, yaitu huruf ha. Ha tipis ya, bukan ha tapi ha. Contoh huruf ha adalah pada bacaan min haitsu. Min haitsu. Min haitsu, di sini ada nun sukun min bertemu dengan ha. Haitsu. Jadi tidak boleh dibaca min haitsu. Min haitsu, tapi min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Ya, tidak boleh min haitsu. Paham ya? Insyaallah mudah. Kemudian contoh yang kedua pada huruf ha adalah pada bacaan alimun hakim. Alimun hakim. Tidak dibaca alimun hakim. Di sini huruf mim berharokat dhammahtain ya, berharokat tanwin, kemudian bertemu dengan ha. Ingat, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar. Pada kali ini adalah huruf ha. Alimun hakim. Tidak boleh alimun hakim. Kemudian kita masuk pada contoh yang ketiga atau huruf yang selanjutnya, huruf yang ketiga. Tadi hamzah sudah, ha sudah, kita masuk pada ain. Huruf ain. Huruf ain juga tidak boleh ditahan karena termasuk ke dalam izhar halqi. Contohnya pada bacaan min amalin. Min amalin ya, ada nun sukun min bertemu dengan ain. Amalin. Min amalin. Tidak boleh dibaca min amalin. Min amalin, tapi min amalin. Atau di surah Al-Fatihah ada an'amta ya, siratal ladzina an'amta. Tidak boleh dibaca siratal ladzina an'amta. Harus dibaca jelas atau tidak disertai dengan ditahan. Tidak boleh an'amta min amalin. Oke, itu adalah huruf yang ketiga. Kita masuk pada huruf yang keempat. Tadi apa? Hamzah ha, ain ha. Huruf ha besar ya. Contohnya huruf ha besar pada bacaan min hadin. Min hadin. Di sini tidak boleh min hadin. Min hadin. Nah, di sini ada nun sukun bertemu ha. Min hadin. Harus dibaca jelas. Kemudian pada contoh yang kedua pada huruf ha, yaitu pada bacaan jurufin hadin. Jurufin hadin. Di sini tidak boleh jurufin hadin, tapi jurufin hadin. Oke, setelah huruf ha besar, kita masuk ke dalam huruf selanjutnya, yaitu huruf ghain. Ya, hamzah ha, ain ha, ghain, huruf gha, ghain. Pada huruf gha contohnya
pada bacaan min ghillin. Pada kata min ghillin atau pada bacaan ini, di sini ada nun sukun bertemu dengan ghain, maka tidak boleh dibaca min ghillin. Tidak boleh dibaca seperti ikhfa min ghillin. Huruf ghain tidak termasuk ke dalam huruf ikhfa ya, harus dibaca min ghillin, min ghillin, min ghillin. Tidak boleh min ghillin atau min ghillin, tapi min ghillin. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada bacaan qawlan ghaira. Qawlan ghaira. Qawlan ghaira. Di sini ada tanwin bertemu ghain. Ya, ada huruf lam berharokat fathahtain bertemu huruf ghain. Qawlan, qawlan ghaira. Tidak boleh qawlan ghaira atau qawlan ghaira. Kemudian kita masuk pada huruf yang terakhir yaitu huruf kha. Ya, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Huruf yang terakhir adalah huruf kha. Ya, huruf kha contohnya yaitu pada bacaan min khizyin, min khizyin, min khizyin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan kha, min khizyin. Tidak boleh dibaca min khizyin, tidak boleh ditahan ya, harus disegerakan atau dibaca jelas min khizyin. Dan contoh yang kedua yaitu pada bacaan yauma idzin khashi'ah, yauma idzin khashi'ah. Di sini ada tanwin bertemu kha, yauma idzin, zalnya ya, huruf zal berharokat kasrahtain ya, yauma idzin bertemu dengan kha, khashi'ah, harus dibaca jelas yauma idzin khashi'ah. Tidak boleh yauma idzin khashi'ah, yauma idzin khashi'ah, tapi yauma idzin khashi'ah. Baik kakak semua yang salih-salihah, demikian tadi adalah contoh-contoh daripada huruf-huruf idhar halqi yang ada 6 tersebut. Apa tadi hurufnya? Hamzah ha, ain ha, ghain kha. 6 huruf tersebut apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin an in un, maka harus kita baca jelas tanpa disertai dengan ditahan. Silahkan kakak semua tonton video ini berulang kali sampai kalian paham, kemudian kalian praktikan ketika kalian membaca ayat suci Al-Quran. Demikian video kali ini bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.